Jadi kalau kita buka kepala tuh mal ya, kulit dulu kan, kulit, kemudian tulang kepala, agak serem ya mal ya. Kalau pembuluh darah pecah misalnya, pembuluh darah pecah karena trauma, ya kita bisa menyambungkan kembali. Bisa kembali bisa. Kayak lab Alteco. Berhubung yang kita jadikan studi case ini adalah teman kita, tolong dokter yang nanganin bilang gitu kan, Mas Amal ini kakaknya 50-50 nih penanganannya gitu. Berat banget tuh. Katanya sih gitu, pokoknya 50% kondisinya gitu loh. Trauma kepala, ya, jatuh, kepala terbentur, trauma kepala, benar. Dan itu banyak macamnya sebenarnya itu, ada derajat-derajatnya juga. Amal Bastianto balik lagi menyapa Anda semuanya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang waspada stroke bisa menimpa generasi muda, dan kali ini saya punya cerita nggak jauh-jauh dari yang namanya gangguan pada kepala. Nah, gangguan kepala itu terjadi menimpa kawan saya dekat gitu ya, sempat jatuh di kamar mandi, kemudian dia harus dilarikan ke rumah sakit karena ada pembuluh darahnya yang pecah. Dan takes berapa ya? Took 2 months. Jadi lebih kurang 2 bulan dia bisa kembali pulang setelah operasi sana sini, kemudian ada jahitannya melintang. Keren banget pokoknya ya. Codet. Ada codetnya gitu kan. Tambah satu lagi keren ya, itu cuma satu doang gitu loh. Dan akhirnya dia bisa kembali normal, tapi ya itu dia. Saya trauma dengan posisi saya sebagai teman, kemudian nemenin dia, keluarganya, melihat kondisinya seperti itu pada waktu itu. Dan 2 bulan itu menjadi satu hal yang paling berat dalam hidup saya. Saya berbagi juga cerita ini dengan Dr. Ale. Yes. Dr. Ali Drehem hadir kembali untuk teman-teman semuanya. Berhubung yang kita jadikan studi case ini adalah teman kita. Tolong. Namanya adalah B. Buat kamu yang dengerin ya. Nih, Dengerin lo ya, dengerin. Harus nonton ini. Buat kawan kita ya yang pernah jatuh itu dan kemudian pembuluh darahnya pecah. Gila dok, pada waktu itu aku sampai dokter yang nanganin bilang gitu kan, Mas Amal ini kakaknya 50-50 nih penanganannya gitu. Berat banget tuh. Katanya sih gitu, pokoknya 50% kondisinya gitu loh. Kalau misalkan ini kayak apa namanya dok? Pipisnya itu dilewatin apa, terus ada kayak kabel-kabel Kateter gitu ya. kateter kayak gitu lah, whatever lah. Terus sampai ini gimana? Terus saya cuma bilang ke dokter yang nangani pada waktu itu di satu rumah sakit swasta di kota Surabaya, dok, diupayakan selamat aja ya gitu kan, diselamatin aja pokoknya, diselamatin Terbaik aja. pokoknya Yang dok ya. terbaik pokoknya gitu kan. Yang terbaik, berhubung asuransi sudah ditanggung ya, jadi kita nggak peduli dengan masalah biaya. Saya minta pokoknya selamatkan gitu kan. Dan sampai nangis-nangis. Ada videonya sih, cuma jangan dilihatin di sini ya. Nggak perlu itu mah. Nangis sampai kayak sampai bingung, sampai beberapa kali tuh kayak lupa aku siapa gitu loh dok. Sampai kayak sedikit amnesia ya. Nah, kabarnya sih jatuh di toilet, kemudian dia masih bisa sadar dan dia akhirnya minta tolong ke teman-teman yang tinggal di apartemennya itu untuk nganterin ke rumah sakit. Itu trauma kepala kah dok atau apa? Trauma kepala, ya. Iya betul. Jatuh, kepala terbentur, trauma kepala, benar. Seperti itu. Dan itu banyak macamnya sebenarnya itu, ada derajat-derajatnya juga trauma kepala itu. Dari ringan sampai sedang berat. Kalau di Surabaya atau di Surabaya itu kita makanya pakai cor, apa itu? Cop, apa itu? Atau cor itu Biasa aja moncrot ya. apa? Cedera otak ringan. Oh, cedera otak ringan. Yang kedua cedera otak berat. Sedang dong. Sedang, maaf. Ya ampun, biasa udah agak stroke agak. Jangan. Cedera otak sedang. COB atau COP itu cedera otak berat tadi kayak gitu. Itu mah ada, dan itu dilihat dari tingkat kesadarannya. Kita dokter mempunyai skala sendiri untuk mengetahui apakah itu ringan, sedang atau beratnya. Yang paling kelihatan skalanya apa aja yang bisa diukur? Kalau ringan kayak gimana, sedang kayak gimana, berat seperti apa? Sebenarnya kalau antara sedang dan berat itu agak-agak susah ya untuk mengidentifikasinya. Mungkin dokter yang tahu atau tenaga medis yang tahu. Tapi kalau cedera otak ringan itu kita bisa lihat dari kesadarannya. Dia jatuh, jatuh, tapi dia masih sadar. Dia tahu aku ini siapa, aku di mana, aku sama siapa, jam berapa sekarang. Dia masih sadar. Sedangkan kalau pasien-pasien COS, cedera otak sedang, cedera otak berat tuh mereka masih bingung. Bahkan ada yang nggak sadar sama sekali. Nggak sadar, udah tidur gitu, nggak tahu.
Aku siapa? Gitu kan. Nah, aku siapa ini masih bisa ngomong. Oh, ada yang nggak bisa ngomong. COS tuh COB udah nggak bisa. Nggak bisa ngomong. Bahkan cadel pun nggak bisa. Udah kayak orang tidur. Bener. Gak pakai bahasa hewan itu gak bisa ya? Bahkan dikasih rangsang sakit itu kadang kepalanya cuma gerak-gerak atau bahkan mengerang-ngerang. Itu lagi enak kali. Itu lagi enak. Itu lagi. Atau enggak kita mungkin pasti kadang dikasih rangsang nyeri yang enggak ada Udah nggak terasa gitu. Nah, padahal udah pasien dengan COB atau cedera otak berat, itu udah indikasi pemasangan selang nafas. Karena bahkan untuk nafas pun dia nggak bisa. Udah dibantu Nggak connect gitu ya? ya, connect antara otak dengan tubuh lainnya nggak nyambung. Kita harus pasang selang bantu nafas. Kayak gitu. Nah, yang teman kita itu, menurut dokter itu cedera trauma kepala apa dok itu dok? Cedera otak yang seperti apa? Ya mungkin pada waktu itu teman kita bukan temannya Ahmad. Kan udah dikirim tuh salinan kopian kepalanya itu kan. Injak-injak. Waktu ditemukan sama waktu Ahmad nemuin kan, itu masih bisa nelpon ya. Iya, masih bisa ngabarin paginya. Kabarin, ya alhamdulillah itu masih dianggap ringan sih. Oke. Dianggap ringan, tapi setelah diperiksa, di CT scan kepala atau mungkin apalah, setelah darah diperiksa, di CT scan di kepala ternyata ditemukan adanya perdarahan di kepala. Nah, untuk mengetahui itu ya kita butuh CT scan untuk mengkonfirmasinya. Nah, bahkan memang anehnya seperti itu, uniknya cedera kepala itu seperti itu ya. Mungkin terlihat normal, tapi di kepalanya nggak normal. Itulah bom waktunya. Enggak, iya di kepalanya nggak normal karena nggak ada benjolan atau apapun itu loh dok. Nggak kelihatan soalnya kan diri dalam. Saya waktu dikasih tahu CT scan-nya dia itu, kemudian itu kan siapa yang bilang? Dokternya itu bilang, pokoknya di kepala itu tuh kayak ada cairan untuk menampung di batok kepala untuk menampung otak biar otaknya ngambang gitu loh dok. Ya. Nah, kalau misalkan ada pembuluh darah pecah, itu akan masuk dan memenuhi cairan yang seharusnya menampung otak tadi, dan itu ya bikin sakit kepala gitu. Dan itu kayak dipukul-pukul tapi nggak ada darahnya dok. Nyeri kepala emang satunya tanda-tanda peningkatan tekanan dalam kepala, yaitu nyeri kepala. Pasti ada nyeri kepala. Kemudian ada juga yang muntah-muntah. Kadang pasien-pasien dengan cedera kepala tuh datang ke UGD ya nggak ada masalah. Ini lihat ngantuk aja tiba-tiba muntahnya itu muntah yang kayak udah kayak ngocor gitu ya, kayak keran gitu ya. Itu dari tumpahan ini ya dok? Bukan tumpahan itu menandakan gejala kalau emang ada sesuatu di kepalanya yang nggak bener, yaitu entah perdarahan atau sesuatu yang lain. Itu bukan tanda gejala seperti itu. Trauma kepala baik itu yang cedera otak ringan, sedang dan berat itu kan dari aktivitas fisik ya dok ya, jatuh atau apapun gitu. Bisa nggak maksudnya trauma kepala itu muncul karena kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kena gitu aja? Nggak bisa. Nggak bisa, itu pasti dari trauma pasti ya harus ada triggernya, penyebabnya apa. Kalau emang tersentak kaget gitu dok? Beda. Maksudnya kalau emang tiba-tiba terjadi ada sesuatu di kepalanya, beda lagi kasusnya. Mungkin kasus stroke vaskular, bisa kasus tumor. Seperti itu. Tumor pun kadang-kadang tumor itu kan bisa tiba-tiba lagi enak-enak tidur, tiba-tiba nyeri kepala bisa. Kasus-kasus stroke juga gitu, habis bangun tidur sakit kepala bisa. Dan apapun bisa terjadi. Yang penting kalau untuk ngomongin trauma kepala pasti harus ada trigger dari luar. Dari luar. Fokus juga ke yang kembali ke kasus yang kita ambil di sini. Dan akhirnya ditangani 1 bulan proses gini itu, kemudian nunggu kondisinya baik sampai dia siap dioperasi, dan akhirnya harus dibedah dengan jahitan sampai melintang seperti ini dok. Dan itu pembedahan itu gimana sebenarnya? Itu menyambungkan yang pecah tadi atau apa dok? Nah, kita lihat ya, perdarahan kepala itu sebenarnya itu ada macam-macamnya. Jadi kalau kita buka kepala tuh malah ya, kulit dulu kan, kulit, kemudian tulang kepala, agak serem ya malah ya. Kemudian kita setelah buka kepala mungkin ada lapisan lagi itu. Aduh, Gusti, pangeran apa lagi nih? Kita mungkin buka kepala udah ada perdarahannya, bekuan darah. Atau enggak setelah kita membuka lapisan di bawah tulang kepala ada lapisan lagi tuh, ternyata di bawah ada lapisan kayak kulit lagi, ternyata ada pembuluh darah yang pecah. Jadi lokasi perdarahannya di mana dulu? Oh gitu ya, jadi CT scan itu kan yang tahu. Semakin dalam berarti kan semakin susah untuk dievakuasi atau diambil bekuan darahnya, seperti itu. Nah,
Mohon maaf nih, otak itu kan sangat kenyal, ya kayak jeli-jeli. Gitu. Penasaran juga saya sama dokter yang ahli bedah kayak gini. Itu taunya gitu gimana sih dok sebenarnya? Bukan gini-gini. Maksudnya kalau yang kasusnya si teman kita itu disambung, itu kan pecah ya. Nah itu disambung atau gimana sih? Dikasih apa gitu? Nah, kita harus tahu nih lokasi di mana dulu itu. Kemana dulu ya pasti itu. Terus Kalau pembuluh darah pecah misalnya, pembuluh darah pecah karena trauma, ya kita bisa menyambungkan kembali. Bisa sambung kembali bisa. pakai lab Alteco. Itu saya bingung. Tim bukan bisa disambungkan kembali ininya kayak gitu ya. Promosi gini jadi memang bisa disambungkan kembali. Pasti kita ini fokusnya ke pengambilan darahnya itu dulu ya. Darah kita ambil, setelah itu sisanya menyusul. Kita kembalikan lagi tulangnya bisa kok. Oke. Kembalikan kulitnya jadi seperti biasa. Ini tuh simpel, cuma prakteknya susah emang. Kayak gitu. Nonton film Saw nggak? Jadi kayak gitu ya. Atau cari aja di YouTube brain surgery. Jangan. Aku nggak pernah udah buka-buka kayak gitu, sumpah. Hanya buat orang yang berani saja ya. Lihat suntik aja kalau mau pingsan gitu kan, apa lihat darah gitu. Itu nanti kalau itu kan udah artinya udah bekas, udah sembuh ya. Dijahit udah sembuh, dia udah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Someday kalau usaha semakin bertambah, terus misalkan gaya hidup kurang sehat, bisa ada kambuh-kambuhnya nggak dok? Karena kayaknya jahitannya udah mulai pudar juga sih, udah jadi rambut. Untuk kekambuhan ya dari trauma kepala itu pasti kan bisa aja kambuh ya, mungkin karena dia mempunyai faktor resiko darah tinggi misalnya, diabetes. Kambuhnya mungkin bukan karena traumanya, malah dia jadi stroke. Ya karena gaya hidupnya nggak sehat lagi, kita kembali ke gaya hidup. Sekali lagi kalau kambuhnya dari dalam diri kembali ke gaya hidup. Tapi kalau ada triggernya luar, dipukul atau apa, itu baru trauma kepala lagi. Trauma kepala bisa nyebabin stroke nggak kalau misalkan itu fatal dok? Ada yang misalkan untuk, mohon maaf nih, dari pembuluh darah di otak atau otak ada yang tiba-tiba nggak misdisfunction gitu dok. Kok misdisfunction? Disfungsi gitu kan? Bisa nggak kayak gitu? Jadi misalnya kalau kita bahas trauma kepala, kita tahu juga di mana lokasi terjadinya perdarahan. Atau lesinya di mana, sumber masalah di mana. Kalau emang dia ada masalah atau perdarahan di tempat yang area otak yang penting, jadi kayak area berbicara. Otak kan ngurusin semuanya ya, ngurusin kita bernafas diatur otak, bicara kita diatur otak. Nah, misalnya kalau ada perdarahan di tempat yang area bicara, area Broadman atau area speech area, ya itu bisa. Jadi seakan-akan mimicking, jadi kayak meniru orang sakit stroke. Jadi efeknya kayak orang ini nggak bisa bicara. Atau itu ketahuannya setelah kita operasi biasanya itu. Waktu durante operasi tahu, nyata di sini nih ada area penting ini, atau enggak dari CT scan bisa kelihatan sebenarnya itu. Sebelum dioperasi di mana, lokasinya di mana dulu kita bisa tentukan ini bakalan terjadi apa. Makanya kita sebagai dokter bedah saraf itu tidak bisa memberikan keyakinan sebenarnya, Bu ini bakal sembuh 100%, nggak bisa. Kita kalau operasi itu pasti akan memberikan, Bu ini resikonya ini. Kita sebutkan semuanya. Apakah Ibu paham? Jika Ibu paham, Ibu tanda tangan. Kayak gitu. Kadang-kadang resiko itu artinya setelah operasi ya dok ya, pasca operasi ya. Pasca operasi ya, setelah tindakan medis ya. Setelah tindakan medis nanti seperti ini. Apa dok biasanya kalau trauma kepala yang sering dokter temuin gitu? Resikonya ya. Resikonya bahkan yang paling jelek ini bisa kematian di meja operasi. Bisa. Nah, ini selama mungkin datang dari luar ke rumah sakit, kondisinya udah jelek gitu, tapi dia tuh indikasi untuk operasi. Ternyata setelah dioperasi pasien ini tidak kuat ya ada penyulit lah selama operasi itu. Jadi untuk menyulitkan kita untuk operasi juga, operator juga bingung, kesulitan juga untuk menerapi pasien ini. Ternyata yang nggak bisa kuat pasiennya, ya meninggal meja operasi. Atau enggak, operasinya berhasil, kita bisa mengeluarkan clot atau darah-darah yang membekuan darah itu. Tapi setelah pasien kita kembalikan ke ICU untuk monitor, selama di ICU ada apa-apa, pasien kejang kah, atau pasien tidak respon dengan obat-obatan, seperti itu. Sampai fatalnya ke kematian ya. Kematian. Ini hanya berlaku
bagi Anda orang atau manusia yang punya otak, yang nggak punya otak, ya nggak bakal kena, ya kan? Otak. Nggak punya otak kan? Ada yang kamu nggak punya otak, nah itu pasti nggak kena, itu nggak kena trauma kepala aman. Aman, itu aman karena nggak kena stroke. Otak tuh mungkin didengkul. Jadi Otaknya didengkul aman. aman, nggak masalah. Didudukin nggak sakit. Kita ngomongin orang kan, Dok? Yes. Oke deh kalau gitu ya. Dokter terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Kalau misalkan pengen ketemu dengan Dokter Ale, langsung aja traktir kita nonton film. Beliau suka nonton film dan terjadwal Senin sampai hari Jumat itu nonton film apa aja yang box office, yang lagi ngetren masuk Oscar, dia suka banget nonton film ya. Oke, tidak aja. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan loncengnya. Cuma di Amal Bastian Talk. Bye bye. Thank you. Cheers, Dok. Ini sehat ini. Ini sehat.